selalu memiliki visi besar untuk memberi dampak yang juga besar terhadap masyarakat luas. Dia tidak hanya memikirkan bisnis semata. Hal ini sudah ia buktikan dengan menjual hartanya sebagai salah satu modal keberlangsungan SpaceX ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leaders. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda makin sukses, makin mulia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas seorang tokoh yang mungkin sudah tidak asing di telinga Anda. Apalagi belum lama ini, beliau bertemu dengan salah satu menteri berpengaruh di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita akan belajar bagaimana caranya ia sukses ya, dalam menjalani peran sebagai seorang pemimpin. Dan insight apa saja yang dapat kita ambil dari kepemimpinan beliau. Banyak gebrakan yang sudah dilakukan oleh laki-laki ini. Mulai dari sistem pembayaran online, mobil listrik yang saat ini semakin meroket penjualannya, impian chip yang mengintegrasikan otak manusia dengan komputer, hingga ambisinya untuk membangun peradaban di planet Mars. Karena sepak terjangnya ini, Rolling Stone dalam wawancara bersama Elon Musk, ya, dia memanggilnya dengan sebutan The Architect of Tomorrow. Atas semua ambisinya untuk membuat masa depan yang jauh lebih baik untuk umat manusia. Ya, orang yang akan kita bahas ini bernama Elon Musk. Nah, Anda bisa cari tahu lagi ya, apa saja ide-ide spektakuler ya yang dimiliki Elon Musk, sang Iron Man. Karena di video kali ini saya hanya akan mengajak Anda untuk melihat sisi leadership yang ditujukan oleh Elon Musk ya, dan menurut saya setidaknya ada 3 pelajaran ya yang bisa kita petik dari Elon Musk. Sebelum itu, yuk klik subscribe untuk dapat notifikasi video-video inspiratif saya. Dan saya juga sangat open loh kalau Anda, para leader, memiliki pertanyaan atau kegundahan terkait dengan leadership. Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan bantu jawab di video-video saya berikutnya. Oke. Elon Musk saat ini diketahui sebagai founder dari Tesla, CEO dari SpaceX, ya, founder dari The Boring Company, ya. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan lain, dan baru-baru ini sebagai pemilik dari Twitter, ya. Tentu dari setiap perusahaan yang dipimpin ini, ia diterpa dengan tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana seorang Elon Musk sebagai seorang pemimpin menggerakkan setiap sendi di berbagai perusahaannya agar dapat mencapai goal dan bergerak secara koheren? Banyak studi dan juga artikel yang mencoba menganalisa kepemimpinan yang dilakukan oleh Elon Musk. Saya akan merangkumnya sebagaimana janji saya tadi untuk setidaknya 3 hal yang bisa Anda pelajari dari kepemimpinan Elon Musk. Kira-kira apa saja menurut Anda? Silakan ditebak. Apakah tebakan Anda sama dengan hasil riset kajian termasuk pengalaman dan pengamatan kami? Yang pertama, tetapkan dan komunikasikan visi secara jelas. Elon Musk dalam sebuah wawancara mengungkapkan visi SpaceX ialah mendaratkan orang di planet Mars pada tahun 2025. 3 tahun lagi nih. Ia tidak ragu menyebutkan itu tidak hanya kepada timnya, namun juga ia sebutkan ke khalayak umum. Bahkan ia juga menetapkan waktunya, membuat visi itu semakin jelas, 2025. Bayangkan Anda sebagai pegawai di SpaceX. Maka hal inilah yang akan terus membuat Anda semangat berinovasi dan berusaha untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Elon Musk ini. Selain itu, Elon selalu memiliki visi besar untuk memberi dampak yang juga besar terhadap masyarakat luas. Dia tidak hanya memikirkan bisnis semata. Hal ini sudah ia buktikan dengan menjual hartanya sebagai salah satu modal keberlangsungan SpaceX ini. Ambisinya untuk membangun peradaban di Mars dikomunikasikan secara lantang dan jelas
Sehingga para pegawai di SpaceX tahu secara fundamental mengapa perusahaan tersebut ada. Mengapa saya bekerja di perusahaan ini. Bahkan salah seorang engineer dari SpaceX dalam wawancara dengan Glassdoor, mengungkapkan betapa bahagianya ia menjadi bagian dari SpaceX selama 4 tahun belakangan. Setiap bangun pagi ia merasakan semangat yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi menerbangkan roket ke Mars. Gairahnya muncul, energinya membuncah. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak perlu membawa anggota tim Anda ke Mars atau ke bulan agar mereka termotivasi dan bersemangat datang ke kantor. Anda hanya perlu menetapkan dan mengkomunikasikan visi tim Anda. Mengapa harus meraih itu dan apa dampak yang dapat dirasakan oleh orang lain agar mereka mengerti apa yang mereka kerjakan, bukan sekedar menunaikan kewajiban kemudian mendapatkan gaji semata. Jadi ada sesuatu yang diperjuangkan. Maka boleh saya tahu apa visi besar Anda? Sudahkah visi besar tersebut dikomunikasikan dengan tim Anda? Apakah tim Anda sangat antusias dan bersemangat dengan visi besar Anda? Silahkan Anda renungkan. Nah, yang kedua yang bisa kita petik dari Elon Musk adalah menjadi pemimpin yang melayani. Menurut Elon, tugas seorang pemimpin ialah melayani orang yang dipimpinnya, bukan sebaliknya ngebosi. Selain itu, ia juga harus memastikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota timnya sudah terpenuhi sebelum dirinya. Di setiap perusahaannya, Elon mendorong setiap senior eksekutif untuk menemukan cara agar bisa memotivasi dan menginspirasi anggota timnya. Mereka diminta untuk mengurangi, bahkan menghilangkan setiap gangguan yang mungkin mengganggu pekerjaan anggota timnya, yang mengganggu kenyamanan anggota timnya, yang mengganggu kesejahteraan anggota timnya. Sebagai salah satu contoh, baru-baru ini Elon mengirimkan email kepada seluruh pegawai Tesla yang isinya ia mengizinkan mereka untuk mendengarkan musik favoritnya saat bekerja di pabrik agar dapat bekerja dengan lebih menyenangkan. Tentu dengan berbagai ketentuan demi keselamatan bekerja. Asik ya kelihatannya ya. Nah, selain itu ia juga concern terhadap masalah yang sedang dihadapi banyak perusahaan. Yaitu apa? Komunikasi yang sulit dan lama sehingga menghambat banyak hal. Termasuk menghambat inovasi. Oleh sebab itu ia membuat kebijakan bahwa setiap orang dari berbagai level bisa langsung menyampaikan informasi kepada pihak terkait. Sehingga membuat rantai koordinasi dapat lebih pendek dan informasi dapat tersampaikan secara lebih cepat dan efisien. Nah, Anda pun di sini bisa bertanya langsung ke anggota tim Anda ya dari pelajaran Elon Musk ini. Ya. Kemudian setelah Anda bertanya kepada anggota tim Anda mengenai hambatan yang sedang dihadapi, sehingga Anda mengetahui situasi yang dihadapi tim dan Anda dapat membantu menghilangkan hambatan-hambatannya. Anda benar-benar melayani anggota tim Anda, meringankan pekerjaan mereka, memperlancar pekerjaan mereka. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita petik adalah menjadikan kegagalan sebagai sebuah motivasi. Sudah tidak heran, Elon Musk sangat akrab dengan kegagalan. Sebelum Falcon 9 dapat meluncur dengan sukses dan kembali dengan utuh, ya, SpaceX ini telah pernah mengalami pil pahit atas kegagalannya. Ya. 3 peluncurannya roket gagal loh. Namun hal ini justru yang memotivasi Elon untuk bekerja lebih giat lagi. Sekitar tahun 2008, ya, itu menjadi sisi gelap, waktu yang gelap buat Elon Musk ya. Karena Elon ya hampir kehilangan Space dan Tesla. Ia menggunakan momen ini untuk berbicara langsung kepada seluruh pegawainya dan berusaha memotivasinya hingga akhirnya mereka dapat menjadi yang terbaik. Coba kalau dia berhenti, coba kalau dia tidak mengalami kegagalan. Tidak hanya diterapkan pada diri sendiri, Elon pun memberlakukan ini kepada seluruh pegawainya. Di Tesla, mereka mengembangkan proses produksi mobil selayaknya perusahaan startup. Mengembangkan produk
software. Jadi sangat berbeda dengan Toyota yang menekankan kemampuan sejak produksi pertama. Pada sebuah demonstrasi Cybertruck yang dikeluarkan Tesla, Elon sampai diolok-olok. Saya kebetulan nonton videonya. Karena gagal menunjukkan kekuatan jendela Cybertruck ini. Ya. Ia melihat kejadian ini justru sebagai sebuah feedback yang akan membantu perbaikan produk selanjutnya. Tidak malu, tidak baper, tidak putus asa. Walaupun demikian, bukan berarti standar produk Elon Musk itu rendah. Ia termasuk orang yang perfeksionis terhadap kesempurnaan kualitas dari produk yang diluncurkan. Hal ini diperkuat dari argumen yang diberikan oleh production engineer dari Tesla dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Rahat Khan pada tahun 2019 mengenai a critical analysis of Elon Musk leadership in Tesla Motors. Rehat mewawancari production engineer dan kemudian ia mengatakan Elon terkadang sangat impulsif dengan menaikkan kos demi kualitas kendaraan. Tesla yang memenuhi standarnya si Elon. Ia juga sangat kritik, terlihat workaholic ya, hingga menghabiskan 80 sampai 90 jam untuk bekerja dalam satu pekan. Bahkan padahal menurut Harvard Business Review, para CEO, para pimpinan itu rata-rata dalam sepekan itu hanya 62,5 jam. Tapi kalau di timnya Elon Musk itu sampai 80 jam per pekan. Kerja keras dan kepedulian Elon Musk ini membawanya menjadi orang terkaya di dunia serta menjadi world greatest leaders pada tahun 2017. Di balik kesuksesan ini, Elon pun dikenal masih cukup konvensional dengan melakukan praktek micromanagement. Ia berusaha melakukan banyak hal sendiri. Ia masih turun tangan langsung, memimpin dan memastikan sistem produksi dan setiap produk dibuat dengan sempurna. Semoga pembahasan kali ini dapat menginspirasi Anda untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Jangan lupa, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Apabila Anda mendapatkan insight dari pembahasan ini, silahkan share ke sebanyak-banyaknya rekan Anda. Mudah-mudahan mereka pun terinspirasi dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.